everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the last week of the month of February 2021. Wow, what a great week we have. I know that it's kind of early to start, but it's okay. I'm sure if you guys missed this, you can see it in my YouTube channel. You can also see it again in the IGTV. You got two choices. You can see in YouTube, also in IGTV. So without further ado, today we'll be talking about staying in love with God. See, falling in love with God is very easy, but staying in love with God is a thing that we need to discuss about, and it's the thing that we need to learn for us to do and for us to know and to understand, especially in this time of moments where we feel maybe disappointed or something like that. So today we'll be discussing with Pastor Brian Siawarta. He is the lead pastor of MWR.id, and I'm sure he has got many things to share to us. He's leading a great community with a great people in it. So yeah, let's prepare our hearts and make sure to tell your families and friends that we are live today, and I'm sure you guys will learn something today. So let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord. If we can gather again at this very moment, Father, it is only because of your goodness, because of your mercy, because of your kindness, Lord. We are grateful, Lord. If we are still alive until today, Lord, we are grateful, Father, and we want to worship you, Lord. We want to adore your name. We want to honor your presence, Lord. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Let's worship Him. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Syaralayam. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan keagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan keagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
hanya untuk menyembahmu. Mari nyatakan, Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembah kau. Mari nyatakan bersamaku, sujud di hadapanmu. Jadikan ini komitmenmu hari ini. Kami mau sujud kepadamu hanya untuk menyenangkanmu, Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau sembah Engkau, Tuhan. Kami sujud sore hari ini di hadapan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Dalam hidup setiap kami, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Nyatakan Yesus, Yesus, ku sembah. Dengan tangan kami terangkat, Tuhan, di hadapan-Mu, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami. Keinginan hanya untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord Jesus. We give you everything that we have, Lord. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Yes, Jesus. I give you my soul. Hallelujah, Lord. We live for you alone, Father. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah, Jesus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Oh, Jesus, everything, all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah.
I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, nyatakan kepadanya, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus, we worship you Lord. We love you Lord. Alright everyone, I think we still need to wait, or okay, we still need to wait, I guess, for Pastor Brian to join us in this live talk show. So hope all of you are doing great. Don't miss out this talk show in the month of March and April, as we have got also special speakers with us till the full month of April. And keep praying for this talk show, as we will be celebrating the first year of this talk show on the 9th of May. And I have been preparing a surprise for all of you, so pray that it will be a blessing for all of you. Keep praying for this program, let it be a blessing to more people around us, and keep supporting us, because we need your support. And I believe if we have been sustaining this 10 months, I'm sure it is also because of your support and because of God. So yeah, we'll still wait. Okay, thank you for joining us until now. You can also take this few moments to share maybe to your WhatsApp groups or to your friends that we are live, so they can also join us. Hallelujah Jesus, we love you Lord. Worship you Jesus. Let's worship him again. Okay, I think Pastor Brian has joined us, so we'll be inviting him, staying with us, and yeah, soon we'll be having this wonderful talk show with Pastor Brian Siawarta. Hi Pastor. Hey bro, how are ya? I'm fine. How are you, Pastor? Good, good. It's a good Sunday. Thank you so Wow. much for having me here. It's an honor for me to have you, Pastor. I'm so great to meet you again. I think it's like after 1 year, I guess. Yeah. Wow. Udah setahun ya? Ya, setahun ya. We meet that day in
How are you? JB Gimana Perry. kabarnya? I'm fine. How are you, Pastor? Good, good. That's been good. Terima Wow, kasih, kan? thank you so much for joining. So, Pastor, belakangan ini lagi sibuk apa nih, Pastor? Belakangan ini ya, dan wait, should I call you what? Daniel or You can call me Diraj? Danny. Daniel. Yes. Okay, Dan. Yeah, akhir-akhir ini, I think this year has been an interesting year. Tahun kedua Corona. We have our little business yang kita mulai, namanya Ropet Gourmet. So that's been taking up a lot of time. Wow. Juga ini apa namanya, the church that we started last year, Empower. That's Wow. also such a joy, kesibukan yang really blessed. And then ya tahun ini gue mulai masuk ke dalam content producing. Udah 2 tahun kayaknya gue nggak pernah ngurusin Instagram, so this year mulai masuk Instagram, mulai masuk TikTok, so it's been a fun journey. Okay. Wow, that's interesting. TikTok too. Wow. Oh, Amazing. Okay. what So, about you, Dan? Pastor, I am good. Still in the theology university in my Oh, are semester 5. Also, since this COVID-19, I've been starting this ministry in this IG, and soon it will be completing its 1 year. So yeah, grace of God, God has really been good. I'm sure. that Like, kan orang sering bilang masalah-masalah, tapi aku yakin di setiap masalah pasti ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. So tergantung respons kita juga, I'm sure. that's Pastor, I love it. what makes you start the Empower community, Pastor? Wow, okay, straight up big question ya. Kalau gitu langsung kita masuk aja. Empower community. I think itu started pada saat kita punya all our world that we know kan mulai langsung masuk ke COVID and everything goes online. All business Mhm. goes online, makanan Yeah. juga nggak ada restoran, semua online. And in the midst of all that, kita benar-benar punya there's something inside our heart yang kayaknya Tuhan lagi mau bergerak tuh di dunia online. Kita nggak tahu itu bentuknya apa. We don't even know that we want to start a church or not. Tapi kayak Tuhan just give this little hunch yang pelan-pelan jadi this little idea yang pelan-pelan jadi this little vision. A vision bahwa kayaknya ada sesuatu yang Tuhan mau lakuin. And kayaknya gue percaya setiap generasi dan itu membutuhkan gerejanya sendiri. Karena Betul. it's about the same message, pesan yang sama, tapi beda-beda generasi itu Benar. punya ungkapan yang berbeda caranya Benar. di kelihatan dan kedengaran pesannya. So pada saat kita masuk ke dalam tahun ini, gue percaya banget bahwa sejarah gereja akan mencatat bahwa 2020 dalam dunia pergerejaan kita masuk ke dalam satu era yang berbeda, yaitu era digital. So dari sana kita just kayak have this idea, you know what, kayaknya Tuhan mau buat sesuatu deh. Kayaknya gimana kalau kita mulai gereja digital pertama. So start from there aja, terus with more confirmation, encouragement from friends, kita share ke different pastors, termasuk juga pastor kita sendiri di Hillsong at that time. That was my home church, all that I know. And mereka sangat releasing, mereka bilang, you know what, kalau ini dari Tuhan, just go aja. And we'll support you. Dan dari sana, for me, it's like a confirmation. Tentunya, my wife that has been really supportive, for me, it's another biggest confirmation itu. Ya udah dari sana, we just take a leap of faith, kita pindah ke Jakarta, and we just started it. And yeah, it's been like almost a year now. Kayaknya kita ingat kemarin gue baru lihat di agenda gue, tanggal 11 April, we started it. Cuma ada 6 orang. And 6 of us just pray, we get together, and believe like, all right, we're gonna start something and see Tuhan mau bawa kemana. And it's been quite a crazy, fun ride. And so far, God has been nothing but faithful to us. Amazing, super. So, Pastor, you do it online or offline, Pastor? Online, everything online, digital. Jadi kita bilang bahwa Indonesia adalah gereja digital pertama di Indonesia. So that's the thing. It's us. We're gonna online. Mungkin kita bakal ada ketemuan offline, tapi that's a bonus. Kalau satu hari bisa, that's great. Tapi kalau nggak bisa pun, we are online based. Wow, amazing. Okay, so Pastor, I want to ask you something, Pastor. I'm sure like semua juga tahu like you have been studying like abroad and you have been staying in Bali and everything. Cuman aku pengen tahu, Pastor, maybe ada yang penasaran juga di sini. Are you like from a Christian family yang benar-benar udah kenal Tuhan and knows God and everything, or what, Pastor? Or beda religion or what? Great question. Jadi pas dulu gua kecil, Dan, our parents itu dari somewhat like Konghucu, Buddhist, they're not religious people. Mereka kadang-kadang ke kelenteng, sesajen, and all that. Tapi pada saat
umur 4 tahun, my mom kena sakit tulang punggung. Jadi tulang punggungnya ada pengapuran dan itu nusuk Oh, ke syaraf utamanya. Jadi dia makin lama makin oh, sakit. And for the next 6 years, dia hmm, terbaring aja, terbaring dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah parah banget. Dokter bilang harus dioperasi. Tapi hmm. my mom nggak mau ngeresikoin. Soalnya kalau main spine dan itu kalau sampai salah operasi atau kebeset aja kena nerve-nya, dia bakal lumpuh dari leher ke bawah seumur hidup. So my mom Iya, nggak mau resiko itu, dia tahan-tahan, it goes so bad that dia basically udah bedridden the whole year. Tapi pada saat tahun terakhir my mom sakit itu, temennya yang waktu itu baru kenal Tuhan, dia datang dan doa. Bawa pendeta hmm, beda-beda, datang doa, datang setiap minggu 2-3 kali. Sampai wow, singkat cerita tahun lamanya, and my mom just like that, miraculously hilang. Dan dokternya pas di MRI lagi, dia ngeliat ada foto yang ada, yang 6 tahun lalu, terus ada foto yang hilang, dia bilang kayak, gila, gue belum pernah, dia dokter tulang kan, dia bilang, gue belum pernah 20 tahun jadi dokter, nggak ada nih hal kayak gini. Karena tulang tuh secara kedokteran, secara medis nggak bisa hilang. Dia cuma bisa tumbuh. hmm, Nggak ada obatnya. Selalu cuma harus dioperasi. Tapi dia bilang kayak gini, lu orang Kristen ya? hmm. Dan dia sendiri Buddhis, dia bilang, lu orang Kristen ya? Karena dia bilang, Ah, gue pernah dengar-dengar dari temen gue yang kayak mujizat-mujizat gini, ini nih orang ah. Kristen ya. Dari sana, my whole parents langsung percaya Tuhan and everything. Jadi dari gue umur 12 tahun gitu, gue udah kayak my whole life udah church is a big part of my life growing up. Nah, dari situ aja kita kenal Wah, Tuhan. itu kejadiannya waktu di mana, Pastor? You are in Jakarta or in Bali or where? Jakarta. Jadi kita dari Jakarta, kita selalu di Jakarta. Kita pindah ke Bali itu baru 2011 for business work reason. Okay, wow, amazing. So udah dari Jakarta, dari when you are small and everything. Terus, you ada nggak Pastor like special moment gitu in your life where you experience God pribadi gitu in your life? Kan waktu you umur 4 tahun kan you just know your mom got healed and everything. Immediately you follow your parents going to church, ke Sunday school segala macam. Cuman like, Ya, have you experienced your own uh, communication atau ngalamin Tuhan pribadi in your life gitu, Pastor? yeah, great question. 100%. Gue percaya selalu kayak kita nggak bisa nebeng the faith of our parents, iman Betul. orang tua. Jadi dari kecil aja gue kenal Tuhan, tapi nggak ada yang terlalu spesial buat gue secara pribadi karena gue ngikut-ngikut kan, Nah, jadi hafal aja kebiasaan. benar. Tapi saat itu gue SMP, SMA, terus kuliah di Singapura, dan by then gue udah kayak jauh banget dari Tuhan. Ke gereja cuma sebulan sekali, cuci dosa, kalau udah cuci dosa udah keluyuran lagi, nggak datang ke gereja, and all that. Tapi pada saat gue balik dari kuliah, gue bantu bokap, itu umur 22 mulai bantu. Nah, disitulah actually pada saat gue lagi seru-serunya, the party life and all the sin that the world has to Oh. offer. Di tengah-tengah itu justru merasa empty banget di dalam gitu. Terus di sana gue justru mulai nyari, aduh kayaknya hidup gue nggak bisa gini nih, gue butuh sesuatu. Nah dari Hmm. sana itu gue mulai ketemu nama komunitas di Jakarta, namanya itu Fuse. Waktu itu mereka baru mulai start, gue inget Oke. banget. Nah di Oke, Fuse, oke. I think lu pernah interview JJ gak sih? Have you ever? Uh, Karena I'm infused yeah, also. Oops, signalnya lost ya. gue mulai mengenal Tuhan dan mengenal dia secara pribadi aja dari saat itu. Dan perjalanan gue benar-benar pribadi sama Tuhan tuh mulai dari sana. Dari sana, I start to know Him personally, not as a religion, Hmm. but building a relationship sama Tuhan, which I've never experienced before. So that's a different one. And dari sana gue, I don't know, I just fell in love with His. Oops. Pastor, I guess your internet is breaking, Pastor. Yeah, there is someone who give me call. Give me 1 second, yeah. Yeah, 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 sure. All right, guys. Let's wait, yeah, so that Pastor Brian can be back with us and we can continue this talk show. So far, it has been a really interesting talk show, right? Aku yakin kita pasti lagi eh, pelajari sesuatu pasti sejauh ini dan masih banyak lagi yang kita bisa pelajari dari Pastor Brian ini, seorang hamba Tuhan muda yang luar biasa. I met him 2019 kalau aku nggak salah in my youth in GBPRJ and seorang yang sangat baik hati, sangat rendah hati, and there he is. We will re-invite him again. Okay.
So, wait ya. Yes. Sorry. Oke, Pastor. Yep. Sorry for my internet. All right. No problem. Go back. Oke, sure. Oke, so tadi Pastor seperti lost sama Tuhan gitu, hilang dari Tuhan mungkin itu pas Pastor di Singapura. Then how you can join Fuse? Kan Fuse di Jakarta, Pastor, bukan di Singapura, right? Waktu itu gue udah balik. So it's after Oke. then in Singapore, gue udah selesai sekolah, gue balik dan gue mulai kerja bantu bokap. So it was in that season 2011, 12, all the way until 2014. So dari sana kayak my relationship sama Tuhan makin grow, gue makin interested. Who is this guy who loves me? His name is Jesus. And I think dari sana it just goes slowly. And there was a turning point yang lebih lagi yang bikin gue benar-benar kayak go serious in pursuing my relationship sama Tuhan and the call of God that He has on my life. And that was, gue ingat banget 4 Juli 2014. Waktu itu temen gue ngajakin ke Hillsong Conference and gue ikut aja, you know. But on that day, I would say I really met Him personally. I encountered God so real, personally like never before. And dari sana gue sadar bahwa Tuhan punya rencana buat hidup gue. And I remember He put these 2 words into my heart, Hillsong College. And dari sana gue balik ke Jakarta, talk to my parents, sit down with them, bilang, Mom, Dad, I'm sorry, I love you, bye-bye. I'm going to college. I'm going to Bible college. Ya udah dari sana besok 6 bulan lagi gue cabut. Terus I start my journey in Hillsong College, Bible College for like 4 years. Took my theology. And then balik ke Indonesia 2019. Move to Bali. Get married sama Karen, the love of my life. And then 1 year serving di Bali. And then 2020, last year, we went back to Jakarta to plant Empower, and here we are today. Wow, amazing. Cuman aku penasaran one thing, Pastor. When you were in Singapore, you berarti college juga atau SMA atau gimana, Pastor? S1, so I'm doing my Bachelor of Business. Wow, berarti harusnya this your theology S1 also or S2, Pastor? Bible College di Hillsong College itu nggak ada S-nya. I think kalau mereka tuh kalau VET, kalau di Indonesia kan mungkin sampai D3 aja. So 3 years ini, and then I'm in Perth, dan di Perth itu I took my S2. Master of Arts in Theology. Kenal Tuhan, Pastor, udah ngalamin Tuhan, terus tiba-tiba bisa mau masuk teologi for 4 years, learning everything again from the very beginning, terus ngeluangin waktu segala and all. Why you want to do that, Pastor? Why? I guess you can just say it's a calling more than anything, you know. When you encounter God and you realize how good He has been to every one of us, seberapa baik Dia sama kita, setiap dari kita. Kayaknya ada satu ketertarikan yang bikin kita, gue gak tahu sih, menurut gue gini, dan orang ketemu Tuhan itu dalam cara yang berbeda. Ada yang mereka ketemu Tuhan pada saat mereka low-low-nya, you know, mereka kehilangan semuanya, mereka kena masalah, keuangan, kesehatan, dan mereka udah gak ada jalan lain lagi, terus mereka teriak sama Tuhan, God, if you're real, kalau lu beneran ada, panggil gue, show me yourself, gitu loh, kasih lihat gue kalau lu beneran kata. Or, or justru yang arah satunya, dimana dia naik, dia lagi kayak suksesnya, semua yang dia mimpiin, dia mau punya, akhirnya dia punya, tapi pada titik itu dia berasa kayak, ternyata ini gak cukup gitu loh. Ternyata gue butuh lebih gitu loh. Gue butuh arti kehidupan, tujuan hidup and all that. And probably gue lebih kayak yang gitu. Walaupun waktu itu gue baru selesai kuliah, tapi kayak gue bukan, pada saat itu gue bukan orang yang pemimpi, you know, mau jadi yang paling kaya, mau bikin Gojek atau apapun. Gue cuma mau hidup happy-happy aja. Dan pada saat itu tuh gue lagi happy-happynya, dan you know what, gue lagi happy seneng, temen ada, party, clubbing semua. Gue lagi happy-happynya deh. Hidup gue berasa di top of my life. Tapi pada saat itu justru gue kayak, ini, udah, gini doang. Udah. Iya, happy sih. Tapi besok bangun udah gak happy. Terus gue harus lebih sering gitu. Gue harus lebih sering. Sabtu malam, Minggu malam, Rabu malam, Ladies Night, Dog Night, semua kind of night gue datengin klub gitu. Terus, gitu. What's the meaning of life? Gue hidup cuma buat gini doang. Kayak kesenangan sementara. Itulah gue mencari sesuatu yang lebih gitu. The sense of more. Apa sih tujuan hidup gue? Nah pada saat gue ketemu Tuhan, gue berasa kayak ini dia nih. Ini dia satu-satunya orang yang bisa ngasih gue kepuasan dalam hidup. Dan gue bilang kayak, gue mau ini. Apapun itu gue gak tahu apa, tapi gue mau kejar ini nih. Gue mau kejar si yang namanya Tuhan Yesus ini.
Jadi pada saat Tuhan bilang ke gue kayak, hey Brian, I have plans and purposes for your life. Gue punya tujuan hidup Mhm. untuk elu, hidup yang sebenarnya. Ikut aku, kata Tuhan. Gue kayak, amin Tuhan. Gue ikut. Mau kemana juga gue ikut. Dan dia bilang Hillsong College, oke, let's go. Ya, gue mungkin orangnya emang kayak gitu, 0 atau 100 gitu. Jadi kalau lu mau go in, ya go in aja, jangan setengah-setengah. Ini keren nih, luar biasa ini. Wah, mantap, mantap. Uh, mantap. Pastor, aku pengen tahu nih, Pastor, kan when you have ended everything gitu, you balik ke Jakarta dan udah selesai Bible College gitu, where did you meet Sister Karen? Karen itu pada saat gue belum balik ke Jakarta tuh, gue masih kan gue 3 tahun di Sydney. Nah, Hmm, tahun 2015 sampai akhir 2017 gue di Sydney. Nah, hmm. 2017 Januari gue pindah ke Perth dan gue memulai studi gue di Perth. Tapi sebelum gue Oh, permanently ke Perth, gue Januarinya dari Desember ke Januari gue balik Indo dulu, ketemu my parents and everything. Dan pada saat itu di Hillsong tuh ada kayak retret untuk dewasa muda yang namanya Powerhouse. Nah, waktu itu ada Powerhouse di Bali. Nah, itu tanggal oh, 26, 27, 28 Januari. Di hmm. retret itulah gue ketemu Karen. Terus gue inget banget, kita 28 Januari hari terakhir malamnya, kita sempet dinner, gue kenalan sama dia, kita ngobrol-ngobrol, and we feel like, you know what, kayaknya ada something nih, ada chemistry. Terus tanggal 29 udah cabut, gue pergi, gue ke Perth, si Karen pindah ke Jakarta. Dari sana Hmm. kita long distance all the way. Sampai kita Oh, engage, sampai kita get married, itu long distance, sampai akhirnya baru kita married, baru kita being in the same city. So that's the wah, story. keren, keren, keren. Pastor start empower community. Hmm. Berarti did you leave Fuse community or masih di Fuse community juga? Kalau dari Fuse, they're always family. Tapi dari Fuse itu gue udah kayak keluar dari Fuse pada saat gue mau sekolah Alkitab. Jadi pada saat itu Oh, kan itu gue aktif banget di Fuse and everything. But the mhm. moment gue bilang gue mau berangkat tuh lompat ke sini, gue udah bilang ke mereka, so we did a farewell and everything. Gue bilang I'm still gonna be part of it. Sampai hari ini gue deket banget sama Pastor JJ and the guys. I Justru know. pas And kita Konat too, right? sama Onat Iul pas kita jadi gereja, kita bareng-bareng tuh jadi gereja sama satu sinode JK. Oh, So we're always okay. doing the journey together. Tapi officially kayak gue keluar nggak terlibat di dalam manajemennya Fuse, dalam leadership timnya itu dari 2015 itu, pada saat gue pindah ke Sydney. Nah, tapi pada saat gue waktu tahun 2020 itu kita mau start Empower, gue pamit Hmm? sama leaders di Hillsong. Karena at that point gue udah 5 tahun di Hillsong. So Hillsong Okay. only for 5 years. Sebelum akhirnya Mhm. kita lompat dan kita start what God put in our heart. What became hari ini the first digital church di Indonesia, Empower Indonesia. Wah, amazing. Luar biasa. So, Pastor, ada rencana nggak gitu kalau misalnya COVID udah selesai? Are you going to make this as a church gitu? Oh, we are already a church. We are a church. Mas, Kita officially udah maksudnya like, are you planning going to like buat misalnya kan udah online udah finish nih misalnya the moment of online everything is done everything is normal no more COVID atau mungkin COVID-nya udah nggak separah ini and everything so are you planning to bikin kayak gedung bangunan gitu and do everything in offsite gitu. maybe one day we'll have our gedung. Tapi Hmm. what unique daripada saat kita mulai Empower Indonesia pertama-tama dan adalah kita ngelihat bahwa there is a different option di mana we have much bigger opportunity kalau kita fokus in the digital world. I mean a lot of churches mereka kalau gue tanya mereka tuh apa, mereka bakal kurang lebih describe themselves kayak gini. We are um, we are a local church with an online presence. Kita adalah gereja lokal dengan Hmm. kehadiran online. Tapi we Wow, luar are biasa, approaching yes. this on a different, kita flip that around, yaitu we are an online church with a local presence. Artinya kita ada gereja online, gereja digital dengan kehadiran Hmm. lokal. Jadi pertemuan face to face, one day probably kita bakal ada. Tapi Hmm. it's additional. Kalau gereja Oh. pada tradisionalnya adalah pertemuan face to face adalah yang the main thing, makanya semua gereja Hmm. nggak sabar pengen balik ke pertemuan face to Yeah, face, nggak sabar yeah, punya yeah, auditorium yang banyak orang yang duduk, yeah, dan itu yeah, yeah. adalah their main thing. And then additionally mereka punya online service, kita the other way around. Our main thing sampai kapanpun bakal online, bakal digital. Our presence di social Wow. media. Makanya kita dominate all platform, Instagram, TikTok,
Zoom, YouTube gitu. Nah, ketemuan Keren. to face, apakah itu dalam connect group, small group yang isinya 4, 5, 10 orang, atau kita bikin conference di GBK sewa 10.000, 20 orang, that's great. Tapi itu Iya, tambahan. iya. Jadi kalau misalnya Oke. bisa, amazing. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. And I think the Wow, beauty adalah dengan ini kita nggak butuh bangunan, kita nggak butuh betul. investasi, duit mahal. Benar, Kita bisa fokus our resources on what matters. And for us, betul. kita cuma punya dua hal Betul. yang matters di dalam Empower. Jesus and Wow. people. That's it. Yes. Amen. Jesus and people. Wow. Make it simple. Amin. Betul, setuju. So, Pastor, kalau misalnya nih ada nih yang nonton hari ini nih, mereka bilang pengen join Empower, how to join? Great question. Very easy. We make it very approachable. Lu bisa teman-teman yang mau join bisa buka bio gue di Instagram, klik link di bio gue, terus nanti ada form yang tulisannya kenalan yuk. Kalau teman-teman isi, nanti tim kita bakal kontak. Kalau mau langsung masuk ke Zoom juga boleh. Setiap Sabtu kita ada Zoom Hangout jam 3 sore waktu Indonesia Barat. And we would love to have you. Wow, amazing guys. You can join also. Kemarin aku nonton yang di YouTube-nya luar biasa sekali. Sangat menarik dan it's really a nice thing with Pastor L also. Wow, it's really awesome yesterday. So, Pastor, aku mau tanya nih, how important it is for a Christian to stay in love with God? Great question. I love your question. Kenapa? Because it's very basic. Tapi sometimes us as Christians, kita overlook the basic things and kita fokus the advanced things, you know? Advanced things kayak, oh gue mau bisa ngafal Alkitab, gue mau bisa hafal back, gue mau jago bahasa roh, gue mau sekolah di S2, S3. It's all good. It's all good. Iya, Tapi betul. basic, Tuhan bilang bahwa semua aturan di dalam Alkitab, from the start of the Bible till the end di buku itu, bisa disummarize into two things. Two very simple things. Love God, kasihlah Tuhan Allahmu. Love people, kasihlah orang lain seperti yang kamu kasih dia gitu sendiri. So I think itu nggak bisa lebih penting lagi, terutama buat gue secara pribadi gitu. Itu nggak bisa lebih penting lagi daripada as simply as loving God. Menurut gue itu adalah fondasi dalam apapun yang kita lakukan. Mau kita di gereja, mau di luar gereja, mau kita jadi pendeta, jadi businessman, jadi karir, jadi housewife. I think yang paling penting adalah mencintai Tuhan, loving God. And gampang banget ya kayaknya, dan ini gue ngomong ke diri gue sendiri. Kalau kita terlalu sibuk untuk melayani Tuhan, sampai-sampai kita lupa, kita terlalu sibuk bekerja untuk Tuhan, tapi kita lupa bekerja bersama Tuhan. Betul. You know, kita terlalu sibuk baca Alkitab untuk bisa khotbah, untuk bisa sharing di Connect Group, untuk bisa ngomong ke orang, tapi kita lupa baca Alkitab just for the enjoyment, untuk menikmati hadirat Tuhan. And those things, it's the little things menurut gue. Dan gue sendiri berkali-kali dalam perjalanan ini menemukan gue di tempat yang dimana kayak gue harus ngeliat ulang, recalibrate. Dan makanya Paulus di Efesus itu kepada jemaat di Efesus dia marah, dia bilang, lu melakukan semua ini mengusir setan dari nama Tuhan, membangun gereja, mengadakan mujizat, tapi lu melupakan satu hal yang paling penting, lu meninggalkan kasih mula-mula lu gitu. And I think kita adalah jangan pernah sampai itu hilang. Dan gue hari ini makin ngerti kenapa Paulus ngomong kayak gitu, karena ternyata gampang kelupaan, karena nggak bisa dijadwal terus masukin di kalender gitu kan, setiap jam 6 mengasihi Tuhan, tirit keluar alarmnya. It doesn't, it's something internal, sesuatu yang kalau kita nggak inget bakal kelupaan, tapi itu adalah sesuatu yang menurut gue. Wow. So, gimana caranya, Pastor, supaya kita stay in love? Karena fall in love sama Tuhan tuh gampang. Kita kan manusia dapat mujizat dikit aja, dikasih berkat dikit aja, pasti langsung kita suka, kita langsung fall in love sama Tuhan. Nah, tapi pas kalau keadaan-keadaan sulit-sulit kayak gini, how for us to tetap stay in love tuh gimana, Pastor, according to you? It looks like a really simple question. It's actually a really big question. Tapi menurut gue sebenarnya jawabannya simple. Put it this way, you cannot love someone yang lu nggak kenal. Lu nggak bisa mencintai seseorang yang lu nggak kenal. Ada pepatah yang bilang kan, nggak kenal maka nggak sayang kan? Sama kayak gue sama bini gue, my wife Karen. Gue nggak bisa cintai dia tanpa gue mengenal dia. Makanya kalau lu ketemu cewek dan terus lu bilang langsung I love you, yang kayak bener-bener I love, bukan kayak I love you because you are my sister in Christ gitu loh. Tapi yang kayak I love you, I wanna marry you, kind of I love you. Lu bakal kayak what? Lu gak kenal gue, how can you love me gitu? And I think it's the same simple principle. Lu gak bisa mengenal Tuhan lu gak bisa mencintai Tuhan tanpa lu mengenal dia. Or put it this way, Tuhan itu sangat lovable, sangat lovely. Kalau lu kenal dia, lu bakal auto
cinta sama dia. Itu udah nggak mungkin nggak, karena that's the incredible persona yang namanya Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengenal dia atau enggak. Dan I think kita nggak bisa memaksakan hati kita untuk mencintai seseorang. Benar nggak? You cannot make Betul, someone bisa, love you. nggak bisa. Bisa dipaksa. It's a free will. Tapi lu bisa mencoba mengenal orang itu. Dan untuk Tuhan, menurut gue dalam perjalanan gue, pengalaman gue juga simple. Semakin gue mengenal Tuhan, otomatis gue bakal jatuh cinta sama dia. Tapi semakin gue nggak mengenal dia, pelan-pelan bakal kelupaan aja itu. So I think kita nggak boleh melupakan hubungan kita sama Tuhan. And it talks simply, bless you baby. My wife lagi siap-siap, kita ada wedding abis ini. Makanya kalau tadinya jam 7 kan, sorry banget kita jadi jam 5. Iya. Jadinya pasti Oh my. kita join jam 5, so that's amazing. Tapi gue percaya bahwa it's the little things. Kalau buat gue sendiri, untuk teman-teman yang lagi mau bertanya kayak, oh gimana sih gue bisa balik lagi? Menurut gue simple, yang pertama adalah devotion time. It's as simple as taking time in the midst of your day, apakah itu di pagi hari, siang hari, tengah malam hari, terserah, whatever works for every one of us. Tapi kita butuh have a quiet time. Kalau ada teman-teman gue yang bisa 1 jam quiet time berdoa, that's amazing. Tapi kalau nggak bisa, setengah jam cukup. Kalau nggak bisa, 15 menit cukup. Kalau nggak bisa, 5 menit aja deh. Start small aja. Take small step. Wow. Perlu 1 menit juga nggak apa-apa. Tapi mulai bilang, oke, ini adalah my quiet time, devotion time. Gue kasih 1 menit, my full attention and focus buat Tuhan. Gitu. And starts from there. Gitu. So, yang paling pertama adalah devotion. Yang kedua adalah go read our Bible. As simple as that. Karena, again, cinta Tuhan terlalu identik dengan pengenalan akan Tuhan. Tuh. Dan gak ada cara lain untuk mengenal Tuhan selain mengenal kata-katanya, firman-Nya. Dan itu adalah makanya penting banget untuk setiap kita yang percaya memiliki dan membaca Alkitab. It's a little thing. And the third thing yang gue benar-benar berasa bahwa experience dan mungkin ini nggak terlalu kayak teks yang tadi kan textbook banget kan, devotion, which kita nggak bisa go away from the classic, the cliche gitu. Tapi yang ketiga yang menurut gue adalah always include God, masukin Tuhan dalam segala aspek hidup kita itu. Gue ngomong beberapa dari orang, ada teman-teman gue yang kalau gue tanya kayak, gimana, lu rencana gimana masa depan lu? Yang lu lakuin sekarang apa? Dan jawaban mereka bagus gitu. Gue mau punya ini, gue mau ngelakuin ini, great things. Tapi gue temukan di dalam percakapan sama mereka, dalam ngomong tentang rencana hidup mereka atau kehidupan mereka sekarang atau apa yang mereka lakukan, gue mendengar tidak ada kata Tuhan di dalamnya. And then ada teman-teman gue yang gue tanya apapun, kayak gimana bro, kabar lu, Tuhan baik, masa depan lu gimana, Tuhan, selalu ada aja Tuhan di dalamnya. And kita harus hati-hati, jangan jadi kayak super over spiritualize everything gitu kan, ditanya gimana kabarnya, Tuhan Yesus berkuasa, kayak oh man, saying go extreme, tapi yang gue maksudin adalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari hidup kita include Tuhan gak sih? Kita ingat Tuhan gak sih? Sebelum mengambil keputusan kita doa dulu gak sih? Kalau kita mikirin apa, kita mikirin masa depan, kita ada Tuhan gak sih di sana? It is as simple as that. Hal yang paling kecil, menurut gue justru adalah hal yang paling penting. So, itu dia devotion time, read our Bible, and yang paling penting adalah include God, sertain Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Wow, luar biasa. Pastor, maybe the last question for you, Pastor, yang aku yakin ini semua juga lagi alamin saat-saat ini, Pastor. You know, like, many businesses, semuanya banyak yang mungkin mengalami down and everything. Terus kita jadinya orang-orang udah lama kenal Tuhan, jadi kecewa gitu sama Tuhan. We feel disappointed. Mungkin jika ada orang-orang yang saat ini nonton, orang-orang yang seperti itu, Pastor, what should they do untuk kembali lagi ke Tuhan? Karena mereka tuh rasanya tuh kayak, kok Tuhan tega sih sampai ini terjadi? Kok Tuhan selalu pikirannya kayak gitu? How they can go back again to that love with God? Great question. Bagus banget karena I think di season ini, pada saat gue mulai TikTok dan gue bikin konten punya cuma satu tujuan aja. I want to encourage people. Karena gue berasa hidup tuh udah ribet gitu loh. Dan banyak orang yang belum di luar sana, belum kenal Tuhan. And they just need love and hope and encouragement gitu. Cinta, kasih, pengharapan, penguatan. Dan semakin gue masuk dan gue ngelihat gimana sampai kayak a simple message video yang bilang Tuhan sayang lu bisa booming. Simply because karena orang belum pernah mendengar hal itu. Jadi semakin kesini gue semakin yakin bahwa people just need a little encouragement on apa yang dia lakuin. Gue actually pengen mengencourage semua people yang di sini, teman-teman yang follow sama Daniel, kayak realize that you are doing better than you think you are. Lu sebenarnya sedang dalam keadaan yang lebih baik daripada yang lu kira. Dan kadang-kadang musuh untuk itu adalah kita sendiri, Kita yang bilang, oh kita gagal, bisnis gue nggak jalan, karir gue nggak
naik, hubungan gue makin buruk. Sebenarnya nggak seburuk itu. Tapi kalau gue boleh ngomongin practically, secara praktik, apa sih yang kita harus lakuin untuk kita benar-benar bisa balik ke tempat itu? Few things. Yang pertama adalah sadari bahwa semua yang kita alamin dan semua yang teman-teman kita alamin, semua yang jelek itu, pertama itu nggak dari Tuhan. Karena Benar. kadang beberapa dari kita sebagai orang yang udah lama kenal Tuhan, yang kita bilang, oh gue Kristen dari lahir, kita sangat Hmm. percaya Tuhan dan kita sangat percaya bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Sampai-sampai kalau Ya. kita kena sesuatu yang jelek, mereka mikirnya Tuhan marah sama mereka. Mereka mikirnya kayak, wah ini gara-gara gua ngelakuin dosa. Hmm. For Hmm. whatever reason, mereka berpikir bahwa Tuhan membawa hal jelek itu ke kehidupan mereka. Kalau kita udah Betul. punya pikiran seperti itu, kita nggak bakal bisa jatuh cinta sama Tuhan lah. Mana bisa sih kita jatuh cinta sama orang yang jahat sama kita? Ya, ya, Jadi kita setuju, setuju. dulu bahwa Alkitab berkata bahwa Tuhan itu baik dan dia hanya bisa berbuat baik. Jadi semua Benar, di hidup kita nggak dari Tuhan. Itu pertama. Kalau kita udah benar. sadar itu, kedua, kita harus sadarin bahwa Tuhan selalu sayang sama kita. Dia nggak pernah Yes. marah karena dia benci kita. Seorang bapak, kalau misalnya, nih, gue udah bayangin, misalnya gue punya anak nih. Anak gue Hmm. main api. Dan gue bilang, dia jangan main api. Dia main api dan tangannya kebakar. Pasti gue marahin. Benar, pastilah. Bukan karena gue benci dia. Gue marahin Hmm. karena kenapa sih lu pegang api itu? Udah gue bilang kan jangan dipegang. Ya. Justru karena gue sangat sayang sama dia, gue marahin dia kalau dia main api. Karena gue pengen Betul. tahu, itu nggak baik buat lo. Itu bisa ngerusak lo gitu. And I Ya. think kadang-kadang Tuhan marah sama kita cuma sebatas itu. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang terlalu sensitif, terlalu sensi, kita berasa kayak, oh Tuhan marah sama gue, Tuhan gak sayang gue, dia benci gue. Enggak, men. Tuhan sayang banget sama kita. Kita harus sadari itu. Wow. Dan Luar biasa. dan yang ketiga, Hmm. sadarilah bahwa Tuhan nggak sabar untuk merubah situasi kita. Dia tuh udah nunggu-nunggu banget, dan setiap dari kita, apapun yang kita alami, masalah keluarga, kesehatan, kita kena COVID, mungkin ada teman-teman di sini, dan kenapa gue yang kena gitu loh, gue udah jaga, gue udah makan sehat, gue udah olahraga, gue udah pakai masker, malah gue yang kena. Iya. Gue yang Iya. jalan-jalan pakai masker, dia sehat aja sampai hari ini. Kenapa tuh? Jangan. Dan kita berpikir Tuhan jahat, Tuhan ninggalin kita, Tuhan gak sayang, dan Tuhan Iya. gak sembuhin gue udah doa setiap malam, kok Tuhan gak sembuhin gue? Kita Hmm. harus sadar bahwa Tuhan tuh pengen banget ngerubah situasi kita. Tuhan tuh pengen banget berkatin keuangan kita, kasih kita duit, kasih kita berkecukupan, bikin kita sehat. Dia pengen banget. Pertanyaannya, kenapa enggak, Dan? Benar. Gua, Wow. gua nggak bisa tahu 100% kenapa enggak, tapi gua tahu alasan kenapa Tuhan enggak adalah dalam perjalanan gue udah temukan bahwa Tuhan jauh lebih tertarik untuk ngerubah karakter dan hati gue sebelum dia ngerubah keadaan dan situasi gue. Wow, Dan that's deep. sekali dia nggak mendatangkan Ya. keburukan, tapi Roma Hmm. 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Amin. dia, yang terpanggil Amin. sesuai dengan kehendaknya. Artinya, Tuhan nggak bikin yang jelek itu terjadi sama kita. Kalau hari ini teman-teman ada yang bisnisnya hancur, hubungannya baru habis putus, keuangannya berantakan, keluarganya lagi berantem terus, Tuhan nggak jadiin itu, Tuhan nggak bawa itu. Kita adalah orang yang bobrok, yang berdosa dalam kehidupan yang dunia yang bobrok, yang berdosa. Tapi Tuhan Betul. Alkitab berkata Tuhan memakai. Tuhan tuh paling jago untuk merubah sampah jadi emas. Tuhan tuh paling jago untuk merubah kesalahan kita menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tuhan tuh paling jago memakai orang yang berdosa, yang paling kecil. Dan kita lihat di Alkitab gimana Tuhan Yesus memanggil 12 orang yang paling bobrok, paling hancur, paling gak dipandang masyarakat untuk melakukan sesuatu yang sangat mulia. Dan seperti itu halnya dengan kita melakukan semua kesalahan, orang jahat sama kita, hidupan kita berantakan, tapi dia tuh paling jago memakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Caranya gimana? Seringkali bukan dengan merubah situasi kita, mujizat, tapi seringkali justru di tengah-tengah proses itu, kita punya hati, kita punya cara perspektif, kita punya kedewasaan yang dibentuk. Jadi kalau gue bisa bilang ke teman-teman, kalau teman-teman di sini kayak ada yang kepikiran, gue pengen cepat keluar dari situasi ini, cara yang paling gampang, jangan fokus sama situasinya. Jangan fokus sama Yes. masalahnya, tapi fokus Benar. sama lu. Fokus sama Benar. apa yang Tuhan sedang lakuin dalam karakter lu. Fokus Betul. sama Tuhan. Karena pada saat kita fokus sama Tuhan, perspektif kita jadi betul, karakter kita berubah, hati kita berubah, dan kita makin dewasa, yang sekeliling kita dengan cepat kok, Tuhan gini aja mau rubah bisa. Yang penting kita udah level up dulu, karena yang Tuhan mau adalah Tuhan mau memakai itu semua untuk bawa kita ke level yang berikutnya.
Amin, amin, haleluya. Thank you so much, Pastor, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi. A big, 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 big thank you for your time, for your sharing, for everything. I'm so blessed. Aku yakin semua juga pasti yang nonton, they feel very blessed. Sebelum aku minta tolong Pastor just to pray for all of us mungkin yang kehilangan cinta kita sama Tuhan, to stay in love. Izinkan aku, Pastor, just to have a short summary, Pastor, Yes, dari pembicaraan kita tadi, Pastor. So, teman-teman yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, thank you so much for joining us today. I'm so blessed to meet all of you in this live. Aku hanya mau merangkum dari apa yang telah kita bicarakan dari tadi. Yang pertama adalah kekristenan kita, iman kita bersama Tuhan gak bisa nebeng. We need to have our own relationship with God, karena that relationship will be very important for us, for our future. Jadi nggak bisa terus apa-apa ikut sama yang orang tua kita udah percaya, kita ikut nggak. Tapi we need to experience God on our own. And yang kedua adalah we have to have the eagerness, the wantness to know Him more and more and more. That is how the relationship grows. Kalau kita berhubungan dengan seseorang, kalau kita nggak mau kenal orang itu, kita nggak mungkin bisa berhubungan sama dia. Jadi kalau kita mau hubungan sama Tuhan juga, kita harus ada rasa yang ingin tahu lebih-lebih lagi. Dan kita harus mengasihi dia, mau kenal dia lebih lagi. Juga kita harus mengetahui, mungkin situasi kita sulit saat ini. Mungkin situasi kita nggak gampang saat ini. I'm telling you, semua yang nonton saat hari ini, tidak ada yang mungkin sempurna di dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus selalu ingat, firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. In your weakness, my glory appears, my power appears, I'll become more stronger. Jadi ketika engkau berada dalam kelemahan, jangan salahin Tuhan. Karena justru dalam kelemahanmu itu Tuhan lagi mau shine more brighter daripada sebelum-sebelumnya. Dan dia mau nunjukin sama engkau kalau dia itu nyata, dia itu hadir. Jangan pernah kecewa sama dia. Don't run from him. He is always there. He never runs away from you. Seberapapun you berdosa, dia tetap ada. He always love you. So seberapapun mungkin engkau sudah jauh hari ini, ingat, kembali kepada kasihmu kepada Tuhan. Tetap cintai dia, tetap kasihi dia, terus ingin mengenal dia. Karena seberapapun kehidupan kita nggak akan pernah bisa mengerti Tuhan memang 100%. Tetapi kalau kita mau kenal dia terus, kita pasti bisa semakin intim dan semakin dekat sama dia. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan dia akan sertai kita dalam setiap musim hidup kita. Baik sulit, baik gampang, baik seberapapun kondisi kita. He will always be there. Remember, He is an Emmanuel God. So, Pastor, can you please pray for all of us, Pastor? will do. And before that, let me just encourage you a little bit then. Pengen lu tahu bahwa the impact you're making itu jauh lebih besar daripada yang lu kira. You know what, lu bilang mulai ini dari awal, dari tahun lalu kan. And Yes. gue lagi belajar, gue Empower Team, kita lagi belajar ngelakuin apa yang lu udah lakuin duluan. Wow, praise God. And gue pengen lu tahu bahwa yang lu lakukan sekarang, and gue yakin lu pasti realize bahwa impact-nya udah gede. Tapi gue pengen lu sadar bahwa ini baru permulaan. And Zechariah dibilang gini, don't despise the days of humble beginning. Jangan lu membenci atau mengecilkan atau anggap permulaan yang humble, permulaan yang rendah hati. Karena semua yang gede dimulai dari sesuatu yang kecil. Yes. Encourage lu untuk terus maju. Amin. Thank you. There are weeks di mana lu lihat hasilnya, and there are weeks or even months di mana lu nggak lihat hasilnya. Tapi ketahuilah apa mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup lu dan visi yang Tuhan taruh dalam hidup lu yang jauh lebih besar itu, yang lu nggak bisa share ke banyak orang, karena kalau lu mau nge-share kayaknya malu, karena it's just so big, and kayaknya jauh banget dari gue. Tuhan itu bless itu. Tapi lebih dari itu, He is blessing you. He have appoint you. He have anoint you. Dia udah menunjuk dan mengurapi lu untuk menjadi dampak di mana dia menempatkan lu. Dan lewat IG. Dan ini baru permulaan kecil, dan lu bakal kaget beberapa bulan dari sekarang, setahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Apa yang lu akan mulai karena hal hari ini. This days of humble beginnings. Orang-orang yang mendengar IG live lu, hidupnya mereka yang akan diubahkan selamanya karena mereka mendengar simply Tuhan sayang mereka. Nggak sengaja mungkin buka lu, kelihatan post lu dari explore page, I don't know. Tapi itu semua, one day you'll see bahwa yang lu tanam mungkin sekarang bentuknya kayak benih kecil, tapi itu berbuah lebat banget. Amin. So with that juga gue encourage teman-teman untuk maju dimanapun teman-teman berada. Ingat, apapun agama lu, keyakinan lu, perjalanan lu Kristen udah lama, baru, nggak ada. Kita semua sama, kita adalah anak Tuhan. Dan kalau kita just take one step at a time dan melihat kebaikan dia, fokus sama dia, Tuhan bakal lakuin banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Amin. So that, please let me pray.
to close this Yes. incredible session yang gue yakin banget God have been speaking to a lot of us. So Amin. Father God, Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau setia Tuhan, dan hari-hari di mana kami nggak setia, di hari-hari di mana kami melakukan kesalahan, dan sampai hari ini pun kami masih melakukan kesalahan, tapi kami bersyukur bahwa kasih karunia-Mu selalu ada. Engkau begitu baik. Dan untuk semua teman-teman yang mendengar Tuhan, dimanapun kami berada dalam kehidupan, walaupun kami nggak merasakannya selama ini, tapi kenyataannya adalah Engkau selalu ada dan Engkau terus setia. Hari ini kami masih bisa, masih hidup, masih ada di sini, masih mendengarkan video ini, dan teringat akan kebaikan-Mu, nggak ada yang kebetulan. Aku ingin berdoa saat ini untuk semua teman-teman yang mengalami hal-hal yang kurang baik, tantangan dalam masalah keuangan, keluarga, kesehatan, apapun dalam kehidupan mereka, sekolah mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk fokus ke apa yang paling penting, itu untuk kembali kepada Engkau, kepada kebaikan-Mu, kepada kasih mula-mula dengan Engkau. Itu bukan sesuatu yang berarti mereka harus mencintai Engkau lagi, tapi selagi mereka dan selama mereka makin mengenal Engkau, otomatis mereka akan jatuh cinta kepadamu karena Engkau begitu indah dan Engkau begitu baik. So aku berdoa untuk semua teman-teman, berkati semua aspek kehidupan mereka. Dan tahun ini aku berdoa, selain Engkau akan melakukan mujizat-mujizat dalam hati mereka, dalam hidup mereka, tapi yang paling inti Tuhan, rubah karakter dan hati mereka Tuhan. And selagi mereka menjadi orang yang lebih dewasa, lebih hebat, lebih luar biasa, Engkau akan menyatakan dirimu makin intim, makin nyata, makin raw, real, and vulnerable dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mencintai Engkau karena Engkau mencintai kami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you so much. Semuanya mari kita memberkati Pastor Brian juga dalam doa. We just want to pray and bless you, Pastor. So please give me this opportunity to pray for you also, Pastor. Yes, please. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Brian yang sudah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaannya, Tuhan, pelayanannya, Tuhan, apapun yang coba dilakukannya, Tuhan, dalam Empower Community ini juga, Tuhan, biarlah namamu semakin dipermuliakan. Tuhan, kau nyatakan kasih karuniamu lebih dan lebih lagi, Tuhan, dalam kehidupannya juga, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk Sister Karen, Tuhan, biarlah senantiasa menjadi penolong, penopang yang setia, Tuhan, bagi Pastor Brian, Tuhan. Biarlah kau memakai, Tuhan, pasangan ini, Tuhan, menjadi dampak bagi lebih banyak pasangan-pasangan muda, Tuhan, di tempat-tempat yang baru, Tuhan, dengan orang-orang yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kau pakai mereka, Tuhan, terus, Tuhan, untuk menjadi sinar kemuliaan bagi namamu, Tuhan. Biarlah melalui, Tuhan, gereja online yang sedang mereka bangun ini, Tuhan, biarlah ada ribuan bahkan jutaan jiwa yang dimenangkan, Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah namamu semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka, Bapa. Lord, we just pray, let your wisdom, let your anointing, let your blessings be upon them, Father. Thank you, Lord. Kami menyerahkan kehidupan Pastor Brian dan keluarga besarnya semua dalam perlindungan-Mu, Bapa. Kau berkati kesehatannya juga, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Thank you so much, Pastor. I'm so blessed. God bless you. See you. Thank you. Yes, sure. Thank you so much semuanya yang udah nonton. God bless you all. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam 7 sore dengan someone special lagi. So, stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye.